Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran SD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui gambar siswa dapat mendeskripsikan mengenai perambatan bunyi dengan baik. 2. Melalui teks bacaan, siswa dapat menerapkan konsep gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan baik. 3. Melalui gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman suku bangsa dengan teliti. Nah, anak-anak, apakah kalian sering mendengar sebuah bunyi atau suara, mungkin nyanyian? Nah, bunyi terbentuk oleh benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Lalu, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah 1. Ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. 2. Ada medium atau zat perantara. Lalu 3. Ada penerima bunyi yang berada di dekat atau dalam jangkauan sumber bunyi. Lalu bagaimana perambatan bunyi dapat merambat? Nah, betul sekali. Perambatan bunyi melalui bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. A. Bunyi merambat melalui benda gas. Contoh, suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Lalu yang B atau kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contoh, kita memukul kaleng yang berisi air, maka kita akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng merambat melalui air. Lalu yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Contoh, apabila kita menempelkan telinga pada tembok dan teman mengetuk tembok tersebut, maka kita akan mendengar bunyi ketukan tersebut karena bunyi merambat melalui benda padat. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat melakukan percobaan berikut ini. 1. Perambatan bunyi melalui udara. Anak-anak bisa perhatikan gambar sebelah kanan. Lalu bagaimana tujuannya? Yaitu untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Dan alat bahan yang dibutuhkan yaitu selang plastik kira-kira 2 meter. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, peganglah salah satu ujung selang dan mintalah temanmu untuk memegang selang yang lainnya. Lalu 2, dekatkan ujung selang ke telingamu. 3, mintalah temanmu berbisik melalui selang yang ia pegang. Lalu yang keempat, dengarkan dan catat apa yang temanmu bisikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Sedangkan untuk nomor 2, yaitu perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, tujuan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas plastik 2 buah, benang kasur dan paku. Lalu bagaimana cara kerjanya? 1. Mintalah bantuan gurumu itu jika di sekolah. Karena ini PDF, maka anak-anak bisa meminta tolong orang tuamu untuk membuatkan satu lubang di dasar gelas plastik. Kedua, potonglah benang kasur sepanjang 3 meter. 3. Masukkanlah salah satu ujung benang kasur ke dalam lubang gelas plastik. Lalu buatlah simpul agar tidak lepas. Lakukan hal yang sama pada gelas plastik yang lain. 4. Mintalah temanmu untuk berbisik melalui telepon gelas plastik. Dengarkan dan catat apa yang temanmu bisikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. 5. Lepaskan benang penghubung gelas plastik. 6. Sekarang mintalah temanmu untuk berbisik melalui telepon mainan tanpa benang. Lalu yang ketujuh, dengarkan dan catat apa yang ia bisikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Mudah bukan anak-anak? Saya yakin anak-anak bisa melakukannya dengan baik di rumah bersama anggota keluarga. Lalu perambatan bunyi yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui benda cair.
Alat dan bahan yang digunakan adalah ember berisi air, batu, dan corong. Lalu bagaimana cara kerjanya? 1. Isilah ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. 3. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 4. Mintalah temanmu atau anggota keluargamu untuk mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. 5. Pada saat yang sama, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 6. Dengarkan dan catatlah hasilnya. Saya kira anak-anak bisa mengerjakan di rumah dengan mudah. Setelah anak-anak belajar mengenai perambatan bunyi melalui benda cair, tentu kita sebagai negara Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, di antaranya keragaman budaya di Indonesia adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, yaitu negeri Kayangan, dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menghadapi hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar seperti searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, lalu bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada teks di atas? Paragraf 1 bisa kalian lihat. Gagasan pokok yaitu membahas mengenai tari kipas Pakarena. Lalu gagasan pendukung yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Jadi gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas pada gagasan pokok. Pada paragraf kedua, yaitu gagasan pokoknya, awal kisah tari kipas Pakarena. Gagasan pendukungnya yaitu sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Lalu yang ketiga adalah paragraf 3. Gagasan pokoknya adalah tari kipas Pakarena dan makna gerakannya. Kemudian gagasan pendukung yaitu gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misal batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Ayo cari tahu apa nama kain tradisional ini. Tuliskan apa yang kamu ketahui dari kain tradisional ini di buku tugasmu. Nomor 1 yaitu kain tradisional yang bernama tenun ikat. Asal daerahnya yaitu Nusa Tenggara. Kekhasan kain tradisional ini yaitu kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun, benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan pewarnaannya yang alami. Demikian pembelajaran dari Bu Guru pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.